Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah yang menjadi korban penculikan ditemukan tewas di pinggir pantai Muhara, Kabupaten Lebak. Ibu dan anak di Tangerang Selatan curi minyak goreng di toko kue. Kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung belum teratasi, warga khawatir kondisi kesehatan. Seperti inilah kondisi perkampungan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Bagedung di Kelurahan Bagedung, Kota Cilegon. Sebagian besar tertutup asap yang berasal dari TPA Bagedung yang terbakar. Asap tebal membuat warga kesulitan bernafas. Bahkan beberapa warga terpaksa menggunakan masker saat di luar rumah. Selain itu, aroma bau asap juga membuat warga sangat tidak nyaman. Selain mengganggu aktivitas, dampak kebakaran TPA Bagedung juga membuat salah satu pondok pesantren terpaksa menghentikan sementara aktivitas belajar mengajar karena dikhawatirkan santri akan sakit saat dipaksakan beraktivitas. Kalau semalam sih di sini mah nggak seberapa sih. Kalau di sebelah ya, soalnya di mana arus angin ini. Kalau ini suruh mengungsi ke kelurahan atau ke Albustan ya Curug. Ya agak sesak lah nafasnya. Terutama bagi bayi-bayi gitu, anak kecil. Petugas pemadam kebakaran Kota Cilegon masih berupaya memadamkan api di tumpukan sampah. Kencangnya angin dan tebalnya sampah yang terbakar membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Kebakaran yang terjadi Senin malam ini belum sepenuhnya terkendali. Polisi juga turut terlibat untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Saat ini petugas pemadam kebakaran tengah fokus melakukan pendinginan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyiapkan posko kesehatan bagi warga yang berdampak. Titik api alhamdulillah sudah kita kuasai, hanya kita dalam saat ini masih melakukan istilahnya pendinginan dalam arti potensi api yang keluar kita padamkan seperti itu. Ya, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPBD. Nah, BPBD sendiri sudah melakukan distribusi masker dan dari Dinas Kesehatan sudah membangun posko di kantor kelurahan. Infonya di kantor kelurahan Bagedung. Kebakaran TPA Bagedung sudah terjadi sejak Senin malam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya proses pembakaran sampah yang tidak diawasi sehingga terus membesar. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. 4 gudang yang dijadikan tempat penyimpanan ban dan oli yang terletak di Jalan Pergudangan Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan ban yang kemudian merembet ke gudang oli. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh gudang. Selain itu, petugas damkar terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas. Bahkan sejumlah petugas damkar kelelahan sehingga harus mendapatkan bantuan dengan menggunakan alat pernafasan. Petugas damkar juga terkendala jauhnya sumber air yang bisa digunakan sehingga menghambat pemadaman. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Nelpon ke Mako bahwa pabrik ban di Taman Tekno jam 3.10. Ini hari? Iya, pagi. Penanganannya seperti apa Bang? Kita penanganan alhamdulillah sudah dieksekusi. Jadi kita meluncurkan semua unit dari Tangsel sekitar 12 unit, bantuan dari
BSD 1 unit, dari Sinarmas 2 tangki. Kesulitannya apa? Kesulitan kita sumber air aja sih. Cuman dan sama material yang terbakar. Karena yang terbakar itu bahan ban dan oli. Api baru bisa dikuasai setelah petugas melakukan penyemprotan selama 12 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Tim Traffic Accident Analis Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, Satlantas Polres Tangerang Selatan melakukan olah TKP tempat kejadian perkara di lokasi tabrak lari di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam rekonstruksi kali ini, tim Sudit Gakum mengukur dan mengambil video jalan melalui alat D3 scanner. Dengan alat tersebut akan terlihat sebelum, saat, serta sesudah kejadian kecelakaan. Tidak hanya itu, minibus yang menabrak korban turut dihadirkan untuk pengambilan video. Dalam rekonstruksi ini, polisi juga melibatkan ahli pidana dan ahli dari Dinas Perhubungan Tangerang Selatan. Setelah sempat kabur, polisi juga telah menangkap sopir minibus dan terus menjalani pemeriksaan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Itu sudah kita tangani, saat ini sudah dalam proses penyidikan. Untuk pelakunya itu sudah kita identifikasi, sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi kami juga sudah menerapkan Scientific Crime Investigations, di mana kami juga melibatkan dari Direktorat Lalu Lintas untuk kemudian melakukan olah TKP. Kemudian juga kami melibatkan ahli pidana serta ahli dari DLAJ, dari Disub. Artinya pelaku sudah diamankan Pak ya? Untuk pelaku saat ini sementara kita dalam proses sudah kita lakukan pemeriksaan. Saat ini kondisi balita yang menjadi korban tabrak lari berangsur membaik pasca menjalani operasi akibat luka di kepalanya. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.